Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 105. Segala bentuk ekspresi, termasuk ekspresi marah, menjadi berbeda tampilnya di wajah, karena dirubah oleh ketegangan dan derita selama bertahun di dalam penyekapan. Ayo, siapa bisa menerka? Kenapa mereka memekik? Kembali Smith melontarkan pertanyaan. Tak ada yang menjawab, selain senyum tergurat di wajah setiap orang dalam lubang itu, termasuk si bungsu. Sampai akhirnya Kopral Jock Graham, petugas bagian radio yang sama-sama diangkut dengan truk bersama si bungsu, memberikan jawaban. Mereka dicekik hantu, ujarnya. Jawaban itu membuat senyum semakin lebar di wajah kelima lelaki tersebut. Mereka bukan dicekik hantu, tapi pekik menyindir. Kau yang disindirnya, Smith, ujar Sersan Mike Clark. Mereka tersenyum lagi. Smith yang semula tertegun, tiba-tiba terkekeh. Bukan aku yang mereka sindir dengan pekiknya itu. Mereka menyindir kita semua, ujar Smith. Mereka kemudian pada tertawa. Tetapi setelah itu, hari-hari mereka lalui dengan kesunyian dan derita panjang. Memang tak ada penyiksaan dalam bentuk pemukulan. Tapi apa yang mereka alami dalam lubang itu tak kalah dahsyatnya dari penyiksaan dalam bentuk sepak dan terjang. Akan halnya sepak, terjang atau cabut kuku, itu mereka alami di tahun pertama mereka tertangkap. Chowi misalnya, giginya copot 2 buah akibat dihajar popor senapan. Smith kalau berjalan pasti tak lurus. Tulang kering kaki kanannya patah dihajar, juga dengan popor bedil. Kini memang sudah sembuh, tapi tulang keringnya itu bertaut secara tak benar. Kalau dia berjalan, jalannya tak normal. Setelah si bungsu berada di hari kelima di dalam kurungan itu, barulah orang Vietnam memberi mereka makanan. Makanan berupa sisa yang terdiri dari rebus ubi kayu, keladi dan ikan asin itu dimasukkan ke dalam sejenis kambut. Kemudian dilempar begitu saja ke dalam lubang penyekapan tersebut. Chowi yang pangkatnya memang tertinggi, mengatur agar semua mereka tidak berebutan. Sebab pengalaman sudah mengajarkan, ketika bulan-bulan pertama disekap, sebahagian dari mereka babak belur saling pukul karena berebut makanan, yang selain tak memenuhi syarat, jumlahnya pun amat sedikit. Makanlah, karena mana tahu ini adalah makanan terakhir bagi salah seorang di antara kita, ujar Chowi. Mereka makan dengan diam tapi dengan cepat. Hanya beberapa saat, makanan yang menjadi bahagian masing-masing itu habis. Smith malah menjilati tangannya, merasakan nikmatnya rasa asin ikan yang tertinggal di jari-jarinya. Kemudian mereka meminum air yang dikirim bersama makanan itu. Air mentah, tapi jernih, barangkali air sungai atau air sumur, yang dibungkus dengan kantong plastik. Chowi memberi jatah air 2 teguk seorang, kemudian tempat air digantung pada sebuah ranting yang ditancapkan di dinding tanah napal itu. Tak ada yang membantah aturan yang ditetapkan Chowi, karena aturan itu amat mereka perlukan. Mereka tak mungkin meminum air setinggi dada dalam lubang di mana mereka disekap. Selain airnya kuning dan kental karena lumpur, air itu juga sudah kotor dan bau sekali. Maklum, di lubang tersebut sudah lebih dari 6 atau 7 orang yang mati. Setiap ada yang mati, mayatnya tak segera diangkat orang Vietnam. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, malah seperti mayat terakhir baru pada hari ketiga diangkat. Namun makanan yang mereka terima itu ternyata tak bisa menolong Sersan Mike Clark. Kondisi Sersan itu sudah demikian buruknya sebelum dipindahkan ke lubang laknat ini. Kondisi kesehatannya yang buruk itu diperburuk oleh bau mayat selama 3 hari di dalam lubang 4x4 meter itu. Tak lama setelah usai makan, dia diserang demam. Nampaknya dia terkena tularan kawannya 2 minggu yang lalu. Dia menggigil dan mengigau. Tiap sebentar tubuhnya melorot dan terbenam ke dalam air.
Chowi sudah berkali-kali menyangga badan temannya itu agar tak terbenam. Si bungsu menyesal kehabisan ramuan tradisionalnya. Kalau saja dia mendapat sedikit dedaunan atau lumut yang cocok untuk obat, dia yakin dia bisa menolong Mike Clark. Namun dalam kondisi seperti sekarang kemana dia harus mencari dedaunan atau lumut? Tubuh sersan itu dipegangi Jock Graham. Mereka tak berusaha berteriak meminta bantuan kepada dua penjaga yang ada di atas. Teriakan atau panggilan dalam bentuk apapun takkan pernah diacuhkan. Memanggil atau berteriak hanya akan menghabis-habiskan tenaga. Mereka sudah berkali-kali mengalami hal seperti itu. Berkali-kali pula yang sakit di dalam lubang penyekapan ini harus menyerahkan nyawa mereka benar-benar pada takdir Tuhan. Hanya ada satu di antara dua kemungkinan yang harus mereka tunggu. Sembuh dengan sendirinya, atau mati. Untuk kemungkinan pertama, bukannya tak ada. Baik Chowi maupun tim Smith pernah menderita demam berhari-hari. Namun karena demam mereka stadiumnya masih rendah, akhirnya mereka sembuh sendiri. Tetapi sebahagian besar lainnya, demam memang mengantar mereka ke pintu kubur. Sersan Mike Clark sudah benar-benar tak sadar pada dirinya. Tubuhnya menggigil terguncang-guncang. Setiap 1 jam mereka bergiliran memegang tubuh sersan itu agar tak tenggelam. Dan menjelang larut malam, hanya sekitar 6 jam setelah mereka mendapat jatah makanan, tubuh sersan itu sudah tak bergerak. Kebetulan saat itu yang mendapat giliran untuk memegangi tubuh sersan tersebut adalah si bungsu dan tim Smith. Si bungsu memegangi Clark pada bahagian kepala dan punggung, sementara Smith memegangi bahagian pinggul dan paha. Dengan kedua tangan berada di bahagian bawah tubuh yang ditelentangkan itulah mereka menjaga agar si sakit tidak tenggelam. Sebenarnya, dengan bantuan air menahan tubuh orang agar tak tenggelam tidaklah begitu berat. Apalagi semua mereka di dalam lubang itu, kecuali si bungsu, badannya pada kurus kerempeng. Kalau saja dinaikkan ke timbangan, beratnya rata-rata mungkin hanya sekitar 40-an kilogram. Dengan tubuh di atas 175 cm, berat badan sekian membuat mereka seperti kerangka hidup. Menjelang larut malam itu, si bungsu merasa tak ada gerakan apapun lagi pada tubuh Clark. Perlahan tangannya yang memegang kepala Clark, meraba nadi di leher sersan itu. Tak ada gerakan, tak ada denyut sehalus apapun. Dia tak perlu meraba atau mendengarkan degup jantung sersan itu untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah mati atau masih hidup. Tidak, dia sudah belasan kali menghadapi orang yang berada dalam keadaan sakratul maut. Dari pengalaman itu dia sangat yakin sersan ini sudah mati. Dan dia yakin, bagi mereka yang sudah bertahun dalam sekapan ini, kematian merupakan anugerah, dibanding harus mati setelah menderita dalam waktu yang amat panjang. Si bungsu kembali meluruskan badannya bersandar ke dinding. Dia menoleh ke arah Smith. Tak ada yang kelihatan, kendati jarak antara mereka berdua hanya sehasta. Kegelapan yang kental menyebabkan suasana di dalam lubang itu tenggelam dalam kelam yang tak terbayangkan. Namun dia tahu Smith masih tegak di sisinya, juga bersandar ke dinding. Suara nafas lelaki itu dia dengar teratur. Dia juga tahu Smith sedang tidur. Hampir 2 tahun disekap seperti ini, membuat tentara Amerika itu benar-benar terlatih dan tahu bagaimana tidur dalam segala kondisi. Pendengarannya yang tajam juga menangkap dengkur perlahan Letnan Chowi dan Kopral Jock Graham. Perlahan dia berbisik, memanggil Smith yang tegak di sisinya. "Smith." "Iya," jawab Smith, juga berbisik tanpa membuka mata. "Orang ini sudah mati." Tak ada jawaban. Dari kegelapan di atas sana sayup-sayup terdengar suara burung malam. "Apa? Clark sudah mati?" Smith menarik nafas panjang. "Kau yakin?" "Iya." Tak ada jawaban dari Smith. Yang dia lakukan,
justru melepaskan pegangan kedua tangannya di paha Mike Clark yang tubuhnya mengapung di permukaan air. "Lepaskan saja," ujar Smith perlahan sambil menggeliat. Saat si bungsu melepaskan pegangannya pada punggung bahagian atas tubuh Clark, juga pegangan di bahagian kepala. Smith masih menggeliat panjang. Dia meregangkan kedua tangannya yang hampir kesemutan tinggi-tinggi ke atas. Lalu dia melemaskan jari-jarinya. Menarik jari itu bergantian satu demi satu, sehingga buku-buku jarinya memperdengarkan bunyi gemeletup. Kemudian dia menguap panjang dan menegakkan tubuhnya yang bersandar hampir sepanjang malam. Lalu memutar badan bahagian atasnya, melemaskan pinggang dan otot-ototnya yang semua terasa kaku. Si bungsu juga melakukan hal yang sama. Meluruskan tegak dari posisi bersandar. Menggeliat dengan meregangkan kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas. Lalu memutar tubuh bahagian atasnya ke kiri, ke kanan dan sedikit membungkuk. Mereka jelas tak bisa membungkuk benar, karena air di dalam lubang itu tingginya hampir mencapai leher mereka masing-masing. Dalam kegelapan yang kental tersebut, mayat Clark yang mengapung perlahan ke bahagian tengah lubang penyekapan itu, tak kelihatan sama sekali. Bagi orang-orang di atas sana, bahkan bagi hampir separuh rakyat Amerika, Perang Vietnam sudah berbulan-bulan usai. Namun bagi mereka yang berada dalam lubang penyekapan ini, dan bagi ratusan tawanan perang Amerika yang dinyatakan sebagai MIA, yang disekap di puluhan tempat rahasia, Perang Vietnam benar-benar belum selesai. Memang tak ada peluru berdesingan atau bom yang menggelegar. Karena mereka yang tertawan dan disekap memang tak memiliki senjata dalam bentuk yang paling purba sekalipun. Tetapi, dalam peperangan ada kata-kata yang dihafal hampir seluruh prajurit yang maju ke medan tempur. Kata-kata nasihat sekaligus peringatan itu bermula dari saat latihan. Lebih baik bermandi keringat dalam latihan, daripada bermandi darah dalam pertempuran. Kemudian jika mereka benar-benar sudah berada di medan tempur, ada kata-kata. Peperangan hanyalah latihan. Menjadi tawanan musuh adalah pertempuran sesungguhnya. Hanya bagi mereka yang pernah ditawan Vietnam, yang sangat memahami kebenaran kata-kata peringatan itu. Sebagaimana halnya dialami oleh mereka yang kini berada dalam lubang penyekapan bersama si bungsu, yang disekap di wilayah Vietnam yang mereka tak ketahui di mana lokasinya. Mendengar ada suara perlahan, Chowi yang juga sedang tidur berdiri, segera terbangun. Membuka mata atau tidak, dalam sergapan gelap seperti sekarang, bagi mereka sama saja. Yang kelihatan hanya hitam kelam. Bahkan mereka juga takkan melihat jari-jari mereka sendiri, kendati mereka meletakkan jari-jari tangannya persis di depan mata. "Smith," imbau Chowi perlahan. "Yes, sir." "Clark mati." "Yes, sir." Si bungsu memastikan hal itu. "Bungsu?" "Ya, Letnan." "Sudah berapa lama dia mati?" "Sekitar 10 menit yang lalu, Letnan." Letnan Chowi, dan juga Kopral Jock Graham yang ikut terbangun dalam kegelapan yang kental itu, termenung. "Bungsu," ujar Chowi perlahan, setelah mereka lama saling berdiam diri dalam kegelapan tersebut. "Ya, Letnan. Terima kasih, Anda telah ikut bersusah-susah memegangi Sersan Clark." Si bungsu menarik nafas panjang. Dia merasa tak perlu mengomentari ucapan terima kasih Chowi. Pikirannya melayang, sampai kapan mereka berada dalam sekapan ini. Sampai nyawa mereka tercabut satu demi satu, seperti Clark dan yang mati pertama karena malaria itu. Dia tidak ingat sudah berapa belas hari dia berada di dalam lubang sekapan maut ini. Dia tak pernah menghitung. Tetapi ada juga pelajaran yang dia peroleh dari Chowi dan Smith, bagaimana cara melepaskan lelah dalam air berlumpur tersebut. Jika penat berdiri atau bersandar di dalam air yang hampir mencapai dada itu, mereka lalu mengapungkan diri.
menelentang atau menelungkup di air. Karena airnya kental, berat jenis air itu lebih besar dari berat jenis air sungai yang jernih. Dengan berat jenis air yang lebih besar itu, tubuh mereka yang memang sudah kurus dengan mudah mengapung lebih lama dibanding jika mereka mengapungkan diri di sungai. Jika ada yang melihat ke dalam lubang itu pada saat mereka istirahat di atas air, keempat lelaki tersebut akan nampak seperti mayat yang berapungan di air. Mayat Clark ternyata lebih baik nasibnya dari mayat-mayat sebelumnya yang mati dalam lubang tersebut. Sekitar pukul 10 esoknya, 2 milisi Vietnam datang mengantar makanan untuk mereka. Seperti biasa, jatah mereka tetap saja nasi sisa dan sedikit basi. Ditambah ikan asin dan rebus umbi keladi, lalu air minum yang dibungkus plastik. Chowi yang sedikit-sedikit bisa berbahasa Vietnam, memberitahu kedua milisi itu tentang kematian Clark. Karena sudah 3 hari tidak ada yang melihat ke lubang itu, Chowi mengatakan sudah 3 hari dia meninggal. Kedua Vietnam itu menatap kepada mayat Clark, kemudian menghilang, tanpa sepatah kata pun. Tak lama setelah mereka selesai makan jatah mereka, kedua milisi tadi datang lagi bersama 3 orang tentara. "Telentangkan dia," ujar seorang tentara Vietnam itu dalam bahasa Inggris yang cukup baik. Chowi menuruti perintah itu. Ketiga tentara di atas, yang tegak sambil menodongkan bedil, memperhatikan wajah Clark. Mayat itu memang sudah kaku. Mulutnya ternganga, kedua tangannya kaku dan membengkok ke atas. Salah seorang dari tentara itu melemparkan tali nilon sebesar 4 jari kaki. "Ikatkan tali itu di bagian lehernya," ujar si tentara. Keempat orang di dalam lubang itu mengerti, kalau itu sikap berjaga-jaga, kalau tentara itu hanya pura-pura mati. Chowi membuat jeratan di ujung tali itu, kemudian mengalungkannya ke leher sersan Mike Clark. Ketiga tentara yang di atas menarik tubuh Clark sampai setengah lubang. Kemudian membiarkannya tergantung sambil diperhatikan dengan seksama, apakah tubuh yang digantung itu ada sedikit gerakan. Tentu saja tubuh itu tak bergerak, karena Clark memang sudah meninggal dari malam kemarin. Setelah beberapa lama memperhatikan, kalau mulut dan tangan mayat itu tak bergerak sedikit pun, barulah tentara yang bisa berbahasa Inggris itu memerintahkan untuk menarik mayat itu sampai ke atas. Setelah itu peristiwa yang rutin kembali mereka saksikan. Loteng bambu di atas kembali ditutup. 3 kayu pemberat sebesar 3 kali tubuh manusia kembali dihimpitkan di atasnya. Lalu semak dan dedaunan kembali ditimbunkan. Kemudian mereka kembali dicekam suasana sunyi. Si bungsu menatap air yang seperti biasa disisakan Chowi untuk cadangan. Air itu berada di kantong plastik berbentuk tas kresek berwarna hitam. Sejak dia berada di dalam tahanan ini, entah sudah berapa belas hari, kalau dia tak salah sudah 4 kali pengiriman makanan disertai minuman dengan tas plastik tersebut. Jika isinya sudah habis, tas itu dia buang begitu saja ke air, kemudian tenggelam perlahan dan lenyap. Sekali lagi si bungsu menatap tas plastik yang tergantung di dinding dekat Chowi. Disangkutkan di ranting yang ditancapkan ke tanah dinding lubang tersebut. Tas yang masih menggelembung di bagian bawahnya. Tak ada air yang menetes, karena pori plastik itu demikian rapatnya. Apakah mereka selalu mengirimkan makanan dan minuman dengan tas plastik itu? Tanya si bungsu pada Chowi dari tempatnya bersandar. Letnan PL Chowi yang tadi sedang menengadah ke atas, mengalihkan tatapannya kepada si bungsu. Kemudian mengalihkan pandangannya pada tas plastik yang tergantung di dinding itu. Lalu menatap kembali pada si bungsu, kemudian mengangguk. "Mengapa?" Si bungsu menggeleng. Namun dengan kakinya dia meraba-raba dasar lubang di sekitar tempatnya tegak. Tak begitu lama meraba-raba, hanya berapa kali mencungkil lumpur, jarinya tersentuh pada sebuah kantong kresek itu.
Dengan jari-jari kakinya dia jepit plastik itu, kemudian mengangkatnya ke atas, kemudian tangannya masuk ke lumpur meraih plastik itu, lalu dia perhatikan plastik itu dengan seksama. Digenggam dan diluruskannya sehingga membentuk sebuah tali yang panjangnya sekitar 2,5 jengkal. Lalu dia pegang kedua ujungnya, ditariknya perlahan. Dia tahu, tali dari kantong plastik itu cukup kuat dan alot. Takkan putus ditarik. Namun dia tetap ingin mencoba. Ingin membuktikan sekuat apa tali itu. Ternyata lihat sekali. Ditariknya dengan kuat, tetap tak putus. Chowi yang dari tadi memperhatikan, tiba-tiba tersadar. Dia paham benar apa yang dipikirkan si bungsu. Anda benar, desis Chowi sembari menatap dengan mata melotot ke arah tali plastik yang tengah ditarik sekuat tenaga oleh si bungsu. Kopral Jock Graham dan Sersan Tim Smith juga terbelalak setelah mendengar ucapan Chowi, kemudian menatap kepada tali yang ada di tangan si bungsu. Kumpulkan semua kantong plastik yang ada dalam lubang ini, bisik Chowi kepada Sersan dan Kopral itu. Dalam beberapa detik, ketiga tentara itu, yang sudah kering kerempeng tersebut segera saja lenyap dari pandangan si bungsu. Mereka menyelam dan tangan mereka gentayangan ke segala penjuru. Mengundak-mundak lumpur di dasar lubang tempat penyekapan mereka, berusaha mendapatkan kantong plastik yang pernah mereka terima sebagai tempat minum. Dalam waktu singkat ketiganya segera mendapatkan 14 kantong plastik. Mereka membersihkannya dari lumpur, kemudian meluruskannya sehingga membentuk sebuah tali. Sambil membersihkan kantong-kantong plastik itu, sesekali Chowi memandang ke atas. Seperti khawatir kalau tentara Vietnam yang mengintai apa yang sedang mereka kerjakan. Chowi menyumpahi kebodohan mereka, kenapa tak dari dahulu mereka punya pikiran bahwa kantong plastik itu disambung-sambung menjadi tali. Mereka bekerja dengan diam. Tiap kantong yang mereka luruskan, mereka buhul di tengahnya. Kemudian mereka sambung-sambungkan. Tiba-tiba saja di tangan mereka kini terdapat tali yang kukuh dan liat. Panjangnya sekitar 3 meter lebih. Mereka saling bertukar tatapan satu dengan yang lainnya. Kemudian ke bambu-bambu yang melintang jauh di atas mereka. Mata mereka pada berbinar. Untuk pertama kali selama bertahun-tahun, mereka menjadi gemetar dan gugup. Gemetar dan gugup membayangkan kemungkinan mereka bisa keluar dan melarikan diri dari lubang sekapan dan dalam neraka Vietnam ini. Ayo kita cari lagi. Saya rasa masih cukup banyak kantong seperti ini, yang sudah kita buang dan terbenam jauh di bawah lumpur, bisik Chowi. Ketiga tentara Amerika itu kembali menyelam. Begitu juga si bungsu. Yang pertama dia lakukan adalah menggulung kantong plastik itu sehingga menjadi gulungan kecil. Kemudian dia letakkan baik-baik di tepi dinding di dasar lubang. Ditimbunnya dengan 2 kepal lumpur agar jangan mengapung ke permukaan. Lalu tangannya menggerayang lagi mengaduk-aduk lumpur. Beberapa kali mereka saling berbenturan kepala di dalam air kental tersebut, atau tangan mereka saling beradu saat mengaduk-aduk lumpur. Ketika satu demi satu mereka muncul lagi dengan nafas tersengal-sengal, di tangan Chowi ada 3 kantong plastik. Smith mendapat 6, Graham 2 buah dan si bungsu 5. Mereka pada bersandar terlebih dahulu di dinding lubang. Mengatur pernafasan. Namun tak seorang pun yang mengangkat kantong plastik yang mereka dapat ke permukaan. Mereka memegang kantong-kantong plastik tersebut di dalam air. Semua mereka merasa perlu waspada. Kendati mereka yakin takkan ada seorang pun tentara atau milisi Vietnam yang akan mencoba melihat dari atas. Namun harapan untuk bebas yang tiba-tiba demikian besar membersit, membuat mereka berhati-hati. Mereka tak ingin ada Vietnam yang melihat bahwa mereka tengah mengumpulkan kantong plastik tersebut. Sore sudah turun saat mereka menyelesaikan pekerjaan menyambung-nyambung tali dari kantong plastik itu.
Kini mereka memiliki tali sepanjang lebih kurang 5 depa. Chowi memberi isyarat agar menyembunyikan saja tali itu di dalam air. Tak usah dicoba menarik-narik untuk menguji kekuatannya. Chowi dan mereka semua sepakat agar bersikap lebih hati-hati. Jangan sampai ada mata yang mengintai apa yang mereka lakukan di dalam lubang ini. Pikiran dan kecurigaan seperti itu tak pernah muncul selama ini. Pikiran itu baru muncul setelah mereka memiliki alat untuk melarikan diri. Cahaya sore yang merah membias ke dalam lubang di mana mereka berada. Ketiga tentara Amerika itu, Letnan P.L. Chowi, Sersan Tim Smith dan Kopral Jock Graham, tiba-tiba saja seperti orang yang baru bangkit dari kubur. Wajah mereka membiaskan harapan untuk bebas amat besar. Berbeda dari saat sebelum tali plastik itu mereka buat, di mana wajah dan mata mereka kelihatan murung dan tak bercahaya. Kini, wajah mereka memang tetap pucat, namun ada rona dan harapan yang membersit di sana. Ketika gelap sudah meraup semua lubang tersebut, Chowi dan si bungsu segera mengatur uji coba kekuatan tali plastik yang mereka buat. Wajah mereka membiaskan harapan hidup yang amat besar. Berbeda dari saat sebelum tali plastik itu mereka buat, di mana wajah dan mata mereka tetap kelihatan murung dan tak bercahaya. Kini, wajah mereka memang tetap pucat, namun ada rona dan harapan yang membersit di sana. Ketika gelap sudah meraup semua lubang tersebut, Chowi dan si bungsu segera mengatur uji coba kekuatan tali plastik yang mereka buat. Si bungsu menyelam di tempat yang sudah dia beri tanda di mana dia menyimpan tali plastik yang 5 depa itu. Tangannya mengaiskan lumpur yang dia jadikan sebagai pemberat, agar tali itu tidak mengapung. Setelah muncul dan tegak di sisi Chowi, dia menyerahkan ujung yang satu kepada letnan tersebut. Sementara ujung yang satu lagi tetap dia pegang. Saya dengan Smith, Anda dengan Graham, bisik Chowi. Oke, ujar si bungsu. Kedua orang yang disebut Chowi, Smith dan Graham, yang juga tegak di dekat mereka, segera berbagi tegak. Smith mengikuti langkah Chowi ke dinding yang berseberangan dengan tempat tegak si bungsu. Sementara Graham mendekatkan tegaknya ke dekat si bungsu. Kini tali plastik itu mereka regang. Si bungsu dan Graham di ujung yang satu, sementara Chowi dan Smith di ujung lainnya. Siap, bisik si bungsu. Yap, jawab Chowi. Keempat mereka memegang masing-masing ujung tali itu kuat-kuat ketika si bungsu menghitung mundur dari 3, 2, 1 dan 0. Pada hitungan 0, mereka menarik tali itu sekuat mungkin. Namun yang terjadi bukannya tali yang putus, tapi Chowi dan Smith di ujung sana tertarik kuat ke depan. Mereka berdua sampai kehilangan keseimbangan dan kelelep di air. Pantat kurap, sumpah Smith diiringi sederet panjang makian lain. Rupanya dia tak bisa menahan tarikan kuat si bungsu dan Graham, beberapa teguk air kental tertelan olehnya. Untuk beberapa saat dia kalang kabut menyemburkan air bekas mayat teman-temannya itu. Chowi tertawa, Graham tertawa. Smith akhirnya ikut tertawa. Chowi segera sadar, tenaga mereka amat tak berimbang dibanding tenaga orang Indonesia itu. Soalnya dia dan Smith memang sudah tak punya tenaga sedikit pun. Abis terhisap selama dalam lubang sekapan dengan makan amat minim selama lebih dari 2 tahun. Sementara si bungsu masih segar bugar. Si bungsu juga menyadari perbedaan antara tenaga yang dia miliki dibanding tenaga ketiga teman satu tahanannya tersebut. Dia faham, bertahun-tahun di dalam sekapan, dengan makanan dan minum yang amat kurang, menyebabkan tubuh para tawanan menjadi seperti mayat hidup. Benar-benar hanya tinggal tulang belulang di balut kulit. Dia sendiri tak yakin bisa bertahan hidup jika ditahan selama itu. Mereka lalu kembali mengulangi percobaan dalam gelap gulita itu. Kali ini, si bungsu tegak sendirian, sementara Chowi, Smith dan Graham bergabung jadi satu di ujung yang lain.
Siap, bisik si bungsu. Yap, ujar Chowi. Si bungsu kembali mengulang menghitung mundur. Pada saat dia menyebut angka 0, mereka semua mengerahkan tenaga. Menarik sekuat daya ujung tali pada bahagian masing-masing. Hanya beberapa saat, tiba-tiba semua mereka merasakan tali itu putus dan mereka pada tersandar dengan agak keras ke dinding di belakangnya. Nafas ketiga tentara Amerika itu pada memburu. Chowi, bisik si bungsu. Iya, putus. Iya. Periksa bahagian ujung yang putus itu. Chowi menghela tali plastik tersebut. Menggulungnya perlahan sampai ujung yang putus itu tiba di tangannya. Demikian juga si bungsu. Bungsu, bisik Chowi. Iya, tak ada serpihan bekas putus di ujung tali ini. Iya, di ujung ini juga tidak, jawab si bungsu. Kalau demikian, tali ini tidak putus. Melainkan terlepas sambungannya, ujar Chowi. Ya, menurut saya juga begitu, jawab si bungsu. Kita uji lagi, tanya Chowi. Ya, kecuali kita ingin tetap berada di dalam lubang celaka ini selama-lamanya, ujar si bungsu sambil melangkah di dalam air, mendekati tempat Chowi dan kawan-kawan. Kami sudah cukup lama di sini. Kalau ada yang harus tinggal lebih lama, lebih baik kau saja. Sebab pengalamanmu berada di dalam lubang seperti ini harus diperdalam. Makin lama engkau berada di sini makin banyak yang bisa kau pelajari. Ujar Chowi, disambut tawa cekikikan Smith. Sebaiknya Smith atau Graham saja yang diperpanjang masa tugasnya di lubang ini, jangan saya. Saya orang asing, bukan orang Amerika. Jadi tak ada manfaatnya bagi Vietnam, ujar si bungsu membalas guyonan Chowi. Smith bercarut-marut diiringi tawa. Senang juga hatinya mendengar senda gurau orang Indonesia ini. Mereka lalu menyambung lagi ujung tali yang ikatannya terlepas itu. Kemudian pengujian kembali dilakukan dengan menarik sekuat mungkin. Beberapa kali mencoba, tali itu memang kenyal dan alot sekali. Tak bisa putus meski ditarik kuat-kuat oleh 4 lelaki dewasa. Mereka kini benar-benar punya harapan untuk bisa membebaskan diri. Mereka tak tahu bagaimana caranya. Belum pula pernah merencanakan apapun. Jadi mereka sebenarnya tak tahu apa yang akan mereka lakukan. Bisa melarikan diri memang menjadi idaman setiap tawanan. Namun risikonya adalah nyawa. Kendati belum ada rencana apapun, belum tahu kapan saatnya melarikan diri, namun memiliki tali yang amat kukuh dengan panjang sekitar 5 depa itu benar-benar memberi dorongan semangat pada mereka. Hidup bebas di luar merupakan bayangan yang amat indah. Besok kita uji dengan bergantung di tali ini, bisik si bungsu yang bersandar di sisi Chowi. Saya yakin, engkau bisa membawa kami keluar dari lubang ini, bungsu, ujar Chowi perlahan, didengar dengan diam oleh Smith dan Graham. Saya tidak melihat bagaimana caranya. Lubang ini terlalu tinggi untuk dilompati. Kita tak memiliki senjata apapun, ujar si bungsu. Kendati dia berkata perlahan, namun karena mereka berempat tegak berdekatan, semua bisa mendengar percakapan perlahan itu dengan cukup jelas. Engkau sudah memulainya kawan. Gagasan membuat tali dari kantong plastik itu tak pernah terfikirkan oleh kami sebelumnya. Kini engkau ternyata melihat hal itu. Kita tunggu saat yang tepat serta merencanakannya sebaik mungkin, ujar Chowi. Kemudian mereka lebih banyak berdiam diri. Tak lama setelah itu, si bungsu memisahkan diri dari kelompok tersebut. Dia pergi ke bahagian lain dari dinding itu. Kemudian orang-orang hanya mendengar suara air bersibak. Cukup lama. Hei, kau belajar berenang? Tanya Smith perlahan, diiringi suara tawanya separuh terkekeh. Tak ada jawaban dari si bungsu. Suara air berkecipak itu tetap saja mereka dengar berkepanjangan. Akhirnya ketiga tentara itu hanya mendengar dengan diam.
Mereka memang tak dapat melihat apapun di dalam lubang itu jika gelap sudah turun. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 jam suara air berkecipak itu mereka dengar. Setelah itu mereka dengar tarikan nafas, lalu sepi. Mereka lalu tertidur dalam pulas. Paginya semua pada tersentak terbangun mendengar carut-marut Smith. Chowi yang membuka mata duluan menatap ke arah Smith, lalu Graham. Smith ternyata sedang melototkan matanya ke arah si bungsu. Chowi dan Graham ikut memandang ke arah yang dipandang Smith. Dan mereka juga ikut melotot seperti Smith. Betapa mereka takkan melotot, kalau di seberang sana, mereka melihat lelaki asal Indonesia itu tidur menyandarkan diri. Tapi yang membuat mereka melotot bukannya tidur si bungsu, melainkan batas air yang terlihat di tubuh lelaki itu. Jika ditentang mereka ketinggian air tetap saja sebatas pangkal leher, ditentang si bungsu air ternyata hanya sebatas perutnya. Tidaklah mungkin air di ruangan yang sama, dengan kedalaman lubang yang sama, bisa dangkal di suatu tempat dan dalam sangat di tempat yang lain. Mungkin atau tak mungkin, bukti yang kini mereka saksikan dengan mata kepala sendiri memang begitu. Ketiga mereka lalu perlahan ke arah tempat si bungsu, yang masih saja tidur pulas. Smithlah yang pertama terhenti langkahnya. Langkahnya terhenti karena tiba-tiba saja tubuhnya kejeblos ke tempat yang lebih dalam. Kepalanya tiba-tiba lenyap dari permukaan air. Dia kaget dan sempat kelelep sebelum akhirnya menggerapai mundur. Setan pantat kurap, apa-apaan ini? Rutuk Smith begitu kembali berdiri di tempat yang datar. Si bungsu terbangun. Dia membuka mata dan segera tertawa sambil menatap kepada 3 teman-temannya yang kurus kerempeng itu. Ketiga mereka kini berada di tengah lubang, sekitar 2 meter dari tempatnya. "Hai," ujarnya sambil tersenyum. Ketiga tentara Amerika itu masih melongo menatapnya, yang seolah-olah berada di atas air. Si bungsu menggapaikan tangannya ke depan, ke bahagian bawah tempat duduk tersebut. Lalu memperagakannya pada ketiga tentara Amerika itu. Mereka masih terlongo, sebab yang diperagakan si bungsu hanyalah sekepal lumpur. Chowi yang pertama menyadari kenapa orang Indonesia itu kini seolah-olah berada di ketinggian. Hal itu berkaitan erat dengan apa yang dilakukan orang Indonesia itu tadi malam. Dia memang berada di posisi lebih tinggi dibanding posisi mereka kini. Tadi malam, kecipak air yang mereka dengar selama berjam-jam itu adalah akibat lelaki dari Indonesia ini bekerja keras. Menyelam mengumpulkan lumpur, lalu menumpuknya di salah satu dinding tahanan. Berjam-jam melakukan penumpukan, tentu saja lumpur itu makin lama makin tinggi. Dan kini, dia tak perlu berdiri lagi. Pekerjaannya malam tadi menghasilkan sebuah kursi yang terdiri dari unggukan lumpur. Di kursi itulah dia kini duduk, sehingga air seolah-olah sebatas perutnya. Ketiga tentara Amerika itu kemudian berdatangan ke kursi si bungsu. Lalu mereka menjadi seperti anak-anak yang mendapat permainan baru. Bergantian naik ke kursi lumpur tersebut. Sersan tim Smith kemudian tak mau kalah. Dia segera melangkah ke sisi dinding yang lain. Kemudian menyelam. Lalu dari kedalaman air itu dia meraup lumpur dengan tangannya. Menumpuk lumpur sedikit demi sedikit ke tepi dinding. Dia juga ingin membuat sebuah kursi untuk tempatnya duduk. Malah kalau bisa, dia ingin membuat tempat tidur. Dengan demikian dia tak usah lagi harus berdiri. Dia berharap bisa berbaring-baring di tempat tidurnya yang baru itu. Chowi dan Kopral Jock Graham hanya menatap dengan diam. Namun lewat tengah hari, mereka dikejutkan dengan dibukanya penutup lubang tersebut. 4 tentara Vietnam dan 2 milisi berjejer di atas dengan bedil ditodongkan ke bawah. "Hei, Negro," ujar salah seorang di antara tentara yang tidak menodongkan bedil,
yang bersenjata pistol di pinggang, ke arah Chowi dalam bahasa Inggris. Chowi menatap dengan diam ke atas. "Sambut ini," ujarnya sambil memperlihatkan sebuah gari. Sebelum habis ucapannya dia sudah melemparkan belenggu terbuka itu, yang disambut oleh Chowi. "Pasangkan pada kedua tangan orang itu," ujar tentara tersebut sambil menunjuk pada si bungsu. Chowi segera berjalan dalam air kental itu ke arah si bungsu. Dia paham benar tak ada gunanya memperlambat melaksanakan perintah tentara Vietnam tersebut, apalagi membantahnya. Chowi, dan siapapun tentara Amerika, yang pernah merasakan tertangkap oleh Vietnam tahu benar bahwa terhadap tawanan tentara Amerika, tentara maupun milisi Vietnam tak memiliki kata iba, kasihan atau bentuk timbang rasa apapun. Mereka dengan segala senang hati akan menghamburkan peluru dengan sedikit alasan saja. Bahkan dengan alasan yang kadang-kadang tak masuk akal. Itulah sebabnya ketika tentara Vietnam itu melemparkan gari ke arahnya, Chowi segera menyambutnya. Kemudian ketika diperintah untuk membelenggu si bungsu, Chowi segera mendekati orang Indonesia itu, untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Si bungsu juga paham bahwa tentara Vietnam tak suka dibantah. Maka ketika Chowi mendekatinya dengan belenggu di tangan, yang diperbuat si bungsu adalah menjulurkan kedua tangannya ke arah Chowi. Dia bisa memahami dan bersyukur bahwa Chowi memasangkan pula gari itu dengan baik. Sebab, jika misalnya belenggu itu tidak terkunci dengan benar, maka kemungkinan yang terjadi setelah diperiksa di atas adalah si bungsu langsung ditembak. Atau yang ditembak justru Chowi. Bukannya hal yang mustahil pula bahwa yang ditembak bukan salah seorang di antara mereka, melainkan kedua mereka sekaligus. Mereka berusaha untuk tidak saling memandang ketika memasang belenggu itu, agar tidak ditafsirkan sebagai memberi isyarat atau apapun yang bisa diartikan sebagai usaha persiapan melarikan diri. Usai belenggu dipasangkan, tali nilon sebesar empu jari kaki dilemparkan ke bawah. Tali tersebut adalah tali nilon yang biasanya dipergunakan untuk menarik mayat dari lubang sekapan itu ke atas. "Ikat kedua pergelangan tangannya yang dibelenggu itu," ujar tentara Vietnam yang melemparkan belenggu kepada Chowi. Chowi kembali mengambil ujung tali nilon tersebut, lalu membuat jeratan, sebagaimana beberapa hari yang lalu dia juga membuat jeratan di ujung tali yang sama, untuk dikalungkan ke leher Sersan Mike Clark yang sudah mati. Jerat itu kemudian dia kalungkan ke tangan si bungsu yang dibelenggu. Setelah itu tali plastik tersebut dia lilitkan di tengahnya. Ikatan seperti itu mencegah tangan si bungsu tidak terluka atau terlalu sakit ketika tubuh si bungsu ditarik ke atas. "Tarik," ujar tentara Vietnam yang berpistol, begitu melihat Chowi selesai mengikat kedua pergelangan tangan si bungsu. 3 orang tentara Vietnam segera menarik dengan kasar tali tersebut. Tarikan kuat dan tiba-tiba itu membuat tubuh si bungsu terputar dan wajahnya menghantam dinding lubang. Hal itu terjadi sebelum dia sempat mengantisipasi dengan menekankan kakinya ke dinding. Benturan diikuti tarikan yang menyebabkan wajahnya tergesek dengan keras ke dinding, mengakibatkan hidung dan kening si bungsu berdarah. Sesampai tubuhnya di atas, dia segera digelandang menuju ke perkampungan. Sementara 2 tentara lainnya segera pula menutup lubang tempat menyekap para tawanan tersebut. Si bungsu tiba-tiba merasa tubuhnya dijalari rasa hangat yang alangkah nikmatnya. Hal itu disebabkan cahaya matahari yang selama ini tak pernah menyentuh tubuhnya, kini hal itu langsung dia rasakan. Dia terkejut tatkala sambil melangkah dia melihat ke arah kakinya. Kakinya pucat bukan main. Selain pucat juga berkerut karena lama disekap dalam lubang tersebut. Barangkali sudah lebih 2 bulan. Selama itu pula tubuhnya terendam. Dia menjadi semakin paham kenapa banyak tahanan yang mati perlahan dalam lubang sekapan itu.
Untunglah selama dalam penyekapan itu dia tetap menjaga kondisi dengan mengatur pernafasan, kemudian melakukan gerakan-gerakan seperti senam. Sehingga kendati kaki, pinggang dan tangannya mengkerut karena air, namun reaksi dan gerak bahagian-bahagian tubuhnya tersebut tetap normal. Apalagi kini tubuhnya mendapat cahaya panas matahari secara langsung. Keningnya berkerut tatkala terpandang pada kedua pergelangan tangannya yang digari. Lobang gari itu ternyata terlalu besar bagi tangannya yang sudah mengecil. Bahkan jikapun tangannya dia kepalkan, dia yakin kepalan tangannya itu tetap saja bisa lolos dari lobang gari tersebut. Rasa hiba terhadap dirinya, terhadap tawanan yang masih disekap dalam lobang, berangsur-angsur berubah menjadi marah. Dengan sedikit menggoyang tangan, gari di tangannya itu meluncur turun. Gari yang di tangan kanannya saat meluncur ke bawah dia tahan dengan telapak tangan. Digenggamnya erat-erat. Gari yang di tangan kiri terhenti di punggung buku-buku jarinya yang dia kepalkan. Dia mempelajari situasi di mana dia kini berada. Jalan yang mereka tempuh ternyata melintasi hutan bambu. Lalu dia mempelajari jumlah tentara Vietnam yang menggiringnya. Hanya ada 4 orang. 2 milisi yang tadi menodongkan bedil ke lubang saat dia akan ditarik, ternyata petugas yang menjaga di pondok dekat lubang penyekapan tersebut. Kini mereka tetap tinggal di sana. 2 orang tentara, termasuk si komandan yang berpistol, berjalan di depannya. 2 orang lagi di belakang. Namun hatinya mulai bimbang. Masih tetap cepatkah reaksi tangan dan kakinya? Masih sekuat dulukah pukulan dan tendangannya? Dia mencoba mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kepalan tangannya tetap terasa kuat dan kukuh. Urat-urat darahnya mengencang dan darahnya terasa berjalan normal. Langkahnya menjadi lambat saat dia terbatuk keras. Dia berjalan lagi, dan tiba-tiba batuk keras dan panjang kembali menyergapnya. Langkahnya terhenti. Dia sampai terbungkuk dengan tangan menahan dadanya dan terasa sakit akibat batuk tersebut. 2 tentara yang di belakang dengan bedil tetap ditodongkan, terhenti pada jarak sedepah. Saat itulah gari yang sudah lepas dari pergelangannya dia hantamkan ke tentara terdekat. Bersamaan dengan itu tangan kirinya menepis sekaligus merenggutkan ujung bedil tentara Vietnam tersebut. Belenggu berwarna putih itu menghantam bahagian belakang telinga si tentara. Dia rubuh pingsan bersamaan dengan berpindah tangannya bedil yang dia todongkan ke tangan si bungsu. Tentara yang seorang lagi belum sempat mengetahui apapun, ketika dadanya dihantam popor bedil yang dihentakkan oleh si bungsu dari posisi berlutut. Tentara itu mengeluh, matanya mendelik. Lalu dia jatuh berlutut dan terlentang di jalan. Kejadian itu amat cepat, hanya dalam hitungan detik. Saking cepatnya peristiwa itu terjadi menyebabkan 2 tentara yang berjalan di depan, yang menoleh ke belakang karena mendengar ada keluhan, tak segera bisa menyadari apa sesungguhnya yang sedang dan telah terjadi. Sesaat mereka hanya tertegun. Mereka tiba-tiba saja melihat tawanan yang mereka giring itu, yang kini masih dalam posisi berlutut di kaki kirinya, sudah menodongkan ujung bedil kepada mereka. Dalam gerakan yang amat cepat, orang itu sudah melakukan 2 gebrakan yang langsung melumpuhkan 2 teman mereka berada di belakang. Padahal kedua teman mereka itu mengawal dengan telunjuk siaga di pelatuk bedil. Sungguh-sungguh tak pernah mereka bayangkan tawanan yang mereka giring ini bisa bergerak secepat dan setangguh itu. Kini semuanya terlambat sudah. Taruh senjata kalian di tanah. Letakkan perlahan. Saya sudah membunuh lebih dari 100 tentara, karenanya jangan bunuh diri dengan mencoba melakukan tindakan bodoh, ujar si bungsu perlahan dalam bahasa Inggris. Kedua tentara itu tak memiliki pilihan lain. Tatapan mata dan kata-kata yang keluar dari bibir tawanan di depan mereka menggambarkan sikap yang amat profesional. Mereka menuruti perintah si bungsu, meletakkan senjata di tanah.
Dengan tangan kiri di pelatuk bedil, tangan kanan si bungsu meraih belenggu yang tergeletak di tanah. Kemudian melemparkannya dengan kuat dan cepat ke arah si komandan. Gari itu menetak kening si komandan, matanya juling. Tanpa sempat mengeluh, tentara itu rubuh, pingsan. Yang seorang lagi ternganga dan menggigil. Si bungsu melangkah ke arahnya, kemudian tangannya bergerak. Pletak. Si bungsu mendaratkan ruas-ruas jari tengahnya lewat sebuah pukulan melingkar ke belakang telinga tentara yang tegak seperti kehilangan semangat itu. Pukulan tersebut menotok urat darahnya dan membuat dia rubuh dalam keadaan pingsan. Si bungsu menyambar tali nilon sebesar empu jari kaki, yang tadi dipergunakan untuk menarik dirinya dari dalam sekapan. Dia bergerak cepat, merampas bedil dan sebuah pistol milik keempat tentara itu. Kemudian kembali ke lubang penyekapan. Menjelang sampai ke tempat penyekapannya, dia masuk ke hutan bambu dan mendekati pondok penjagaan dari sisi kanan. Kedua milisi Vietnam itu ternyata sedang berjudi dengan kartu ceki. Dinding pondok kecil itu hanya dibuat sekitar 75 cm. Dengan demikian, jikapun pengawal duduk, dia masih bisa melihat langsung ke lubang penyekapan yang terletak sekitar 4 meter dari pondok. Selain itu, dengan dinding yang hanya separuh tersebut, mereka yang di pondok juga bisa mengawasi seluruh penjuru sekitar pondok itu. Namun, jika sial lagi datang, ada-ada saja kesalahan yang dibuat. Saat berjudi itu, mereka menyandarkan bedilnya ke dinding pondok. Tengah asyik memperhatikan kartu ceki di tangan, tiba-tiba saja ada bayangan orang tegak di depan tangga pondok yang tingginya hanya semeter dari tanah. Mereka menoleh, dan tiba-tiba muka mereka menjadi pucat. Mereka melihat di sana tegak tawanan yang tadi baru ditarik ke atas dari lubang penyekapan. Kini lelaki itu tegak menodongkan bedil kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan perlawanan? Bedil mereka tersandar di dinding. Bedil itu memang bisa diraih, tapi telunjuk lelaki yang menodong itu siaga di pelatuk. Buat sesaat mereka menatap si bungsu dengan melongo. Turun dan buka penutup lubang itu, perintah si bungsu. Untuk sesaat mereka masih berdiam diri. Namun si bungsu segera menukar bedil dengan tali plastik besar itu. Sebelum kedua pengawal di pondok tersebut paham apa yang akan diperbuat si bungsu, tangan si bungsu bergerak. Di tangannya, tali plastik itu berubah menjadi senjata yang tangguh. Entah dengan cara bagaimana, kedua orang itu terpekik tatkala daun telinga mereka robek dan berdarah kena sabet cambuk tali nilon tersebut. Salah seorang yang bertubuh kurus, memanfaatkan waktu yang sesaat itu untuk menyambar bedil di kanannya. Namun dia kalah cepat. Ujung cambuk di tangan si bungsu menghajar lengannya. Lengan baju kain mereka yang berwarna hitam itu robek, dan daging lengannya juga ikut robek. Dia terpekik, turun dan buka tutup lubang itu cepat. Perintah si bungsu. Kini kedua orang Vietnam tersebut benar-benar tak berani untuk tidak mematuhi. Karena di tangan kiri orang yang memerintah mereka teracung bedil dengan telunjuk di pelatuk. Mereka bergerak turun dari pondok. Kemudian memindahkan kayu-kayu besar yang berfungsi sebagai penghimpit pintu yang menutup lubang. Usai itu mereka segera membuka salah satu bahagian yang berfungsi sebagai jendela, tempat memasukkan atau mengeluarkan tawanan. Ketika pintu lubang itu terbuka, dengan tangan kanan menodongkan bedil, si bungsu melemparkan tali nilon ke dalam lubang tersebut. Chowi, Smith dan Jock Graham yang semula merasa heran kenapa tutup lubang tahanan mereka dibuka, pada ternganga tatkala melihat ke atas. Di tepi lubang terlihat si bungsu tengah menodongkan bedil. Bersambung ke episode 106.